Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di materi pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai getaran. Siapkan alat tulisnya, kemudian LKS-nya dibuka, bab mengenai getaran dan gelombang. Simak videonya sampai dengan selesai. Nanti di akhir video akan ada latihan soal. Gunakan seragam sekolahnya dan jangan lupa berdoa. Ya, definisi getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala atau secara periodik melalui titik keseimbangan. Di sini kalau kamu lihat, perhatikan gambarnya, titik 2 itu atau angka 2 adalah titik setimbang. Kemudian angka 1 dan 3 titik terjauh atau amplitudo. Jadi suatu benda dikatakan seimbang ketika dia berada di titik nomor 2. Ya, mari kita perhatikan gambar di sini. Keterangannya adalah titik O adalah titik kesetimbangan. Kemudian dari A ke O itu adalah 1/4 getaran. Kemudian A ke O ke B itu setengah getaran. Kemudian A ke O ke B ke O 3/4 getaran. Nah, terakhir ketika A ke O ke B kemudian ke O kembali kemudian sampai A kembali, itu namanya satu getaran. Ya, mari kita membahas mengenai besaran dalam getaran. Dalam getaran, banyaknya getaran tiap satuan waktu atau detik disebut dengan frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz. Kemudian selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran disebut periode atau disimbolkan dengan T. Jadi hubungannya adalah T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Dengan T adalah periode, dengan F adalah frekuensi. Ya, jika dalam suatu soal diketahui adalah jumlah getarannya, maka didapatkan rumusnya sebagai berikut, yaitu T untuk periode sama dengan T/N. Kemudian jika ingin mencari F sama dengan N/T. Nah, hubungan T dan F-nya seperti tadi yang sudah dibahas, yaitu T itu sama dengan 1/F, kalau F itu sama dengan 1/T. Di mana F itu frekuensi, satuannya hertz, kemudian T periode, satuannya sekon, N sama dengan getaran, T-nya itu adalah waktu, satuannya sekon. Ya, selanjutnya untuk ayunan sederhana ketika bergetar juga memiliki periode dan frekuensi, di mana untuk nilai periodenya yaitu T sama dengan 2V akar L per G. Untuk frekuensinya sama dengan 1/2V akar G per L, di mana untuk F itu frekuensi, untuk T itu periode, untuk L panjang tali 1 mm, untuk G konstanta gravitasi, kemudian selanjutnya untuk V-nya 22/7 atau 3,14. Ya, selanjutnya periode dan frekuensi pada pegas. Sini penurunan rumusnya, F sama dengan min Ky untuk gaya pemulih pegas. Kemudian min Ky sama dengan F. Min Ky sama dengan, karena F itu M kali A, sehingga dirubah jadi M kali A. Kemudian min Ky sama dengan M, A-nya disubstitusi menjadi omega kuadrat kali Y. Karena omega kuadrat sama dengan K per M, atau omega sama dengan akar K per M, sehingga karena kecepatan sudut omega sama dengan 2V per T, didapat T sama dengan 2V akar M per K, atau F sama dengan 1/T, yaitu sama dengan 1/2V akar M per K, dimana untuk T sama dengan periode, satuannya sekon, untuk M masa beban, satuannya kilogram, K konstanta pegas, satuannya N per M, kemudian V-nya 22/7 atau 3,14. Oke, selanjutnya contoh soal. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya?
kita menentukan frekuensi terlebih dahulu, yaitu di mana frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Berarti 6000 dibagi 30 yaitu 200 Hz. Kemudian periodenya tinggal kebalikannya saja. Jadi 1/200 yaitu 0,005 sekon. Ya, selanjutnya contoh soal sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 m/s². Dengan menggunakan rumus periode getaran ayunan sederhana T sama dengan 2V akar L per G. Kamu masukkan angkanya dari panjang tali 64 cm dirubah ke meter. Jadi 0,64 per G-nya gravitasinya 10. Nah, kemudian 0,64 dirubah jadi 64/100 dikali 10. Kemudian selanjutnya diakarkan 2V kali akar 64 adalah 8. Akar 100 adalah 10. Kemudian selanjutnya 8 dikali 2 yaitu 16 ya, dibagi 10 jadi 1,6V per akar 10. Jadi 0,16V akar 10 sekon. Ya, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Dua buah pegas dengan konstanta sama besar masing-masing sebesar 150 Newton per meter disusun secara paralel seperti terlihat pada gambar berikut. Jadi ada dua konstanta yang sama besar ya. Kemudian digantungkan massanya ya. Tentukan besar periode dan frekuensi susunan tersebut jika massa beban M adalah 3 kg. Nah, langkah pertama, karena itu paralel, maka kamu dicari total daripada konstanta tersebut, konstanta gabungannya K1 tambah K2. Jadi karena sama 150 untuk kedua konstanta tersebut dijumlahkan sehingga konstanta gabungannya jadi 300 N per M. Masukkan ke rumus T sama dengan 2V akar M per K sama dengan 2V akar 3/300 sama dengan 2V per 10 sama dengan 0,2